3 dari kuliah kita adalah berkaitan dengan fungsi. Konsep dan topologi pada fungsi kompleks. Lingkungan atau persekitaran. Persekitaran Z0 adalah himpunan semua titik Z yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0. Berjari-jari R dengan R-nya lebih dari 0 ditulis dengan N dalam kurung Z0, R atau mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari R. Persekitaran tanpa Z0 adalah himpunan semua titik Z tidak sama dengan Z0 yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 berjari-jari R, di mana R lebih dari 0 ditulis N komplement R lebih dari 0, R atau 0 sampai Z min Z0 kurang dari R. Gimana sih ini maksudnya? Kita lihat pada gambar berikut. Di mana N I, 1 atau Z min I mutlak kurang dari 1, itu gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah titik pusatnya I, kemudian R-nya adalah 1. Ini R-nya ya. Kemudian untuk N komplement, jadi perserikatan tanpa Z0, jadi titiknya, jadi kalau yang gambar 1 ini di titiknya juga termasuk dari Z, tapi pada perserikatan tanpa Z0, Z0-nya dilubangi, istilahnya begitu, Z0-nya dilubangi, di mana Z0-nya adalah titik O atau titik 0,0. Sementara R-nya adalah A, ini R-nya. Ya. Ini adalah R-nya. Atau ditulis Z min 0 nilai mutlak kurang dari 0. Nah, tandanya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan pada komplement ya, yang ada komplemennya, N komplement begini, maka dia ada kurang dari 0-nya. Tapi kalau yang tidak komplement atau perserikatan Z0, maka ini tidak perlu ada lebih dari 0-nya. Gitu ya. Komplement, andaikan S suatu himpunan, komplement dari S ditulis SC merupakan himpunan semua titik pada bidang Z yang tidak termasuk di S. Ya. Andaikan S suatu himpunan, komplement dari S ditulis S pangkat C merupakan himpunan semua titik pada bidang Z yang tidak termasuk di S. Jadi kalau komplement itu, kalau S komplement itu intinya adalah atau A komplement atau B komplement dengan ditandai dengan C, ya. Maka dia definisinya adalah semua yang berbeda dengan atau yang tidak termasuk di himpunan S. Jadi kalau A-nya di sini ya, maka komplemennya di atas. Jika B-nya di sini, maka komplemennya adalah yang di sekitar. Ini mudah ya. Titik limit Z0 disebut titik limit dari himpunan S jika untuk setiap N bintang Z0 delta, maka N bintang Z0 delta itu adalah irisan dari S tidak sama dengan V. Jika Z0 itu adalah bagian dari S dan Z0 bukan titik limit, maka Z0 disebut titik terasing. Saya ulangi, titik Z0 disebut titik limit batas ya, berarti dari himpunan S jika untuk setiap N
bintang Z0, delta, maka N bintang Z0, delta adalah bagian dari S yang tidak sama dengan V. Jika Z0 adalah bagian dari S dan Z0 bukan titik limit, maka Z0 disebut titik terasing. Jadi tadi yang penjelasan di dua slide sebelumnya, tadi kan ada N bintang ya. N bintang, atau tadi saya sebutnya N komplement. Salah berarti tadi mestinya N bintang ya. N bintang itu kan tadi ada titik yang lobang lah. Titik lobang itu kemudian disebut titik limit. Tetapi jika Z0 adalah bagian dari S dan Z0 bukan titik limit, nah, maka Z0 disebut titik terasing. Kemudian titik batas, titik Z0 disebut titik batas dari S untuk setiap N bintang Z0, delta memuat suatu titik di S dan memuat suatu titik yang tidak ada di S. Jadi dia memuat di titik di himpunan tersebut atau dan dia juga memuat di titik yang tidak di S. Batas dari himpunan S adalah himpunan semua titik batas dari S. Jadi kelilingnya itu tadi ya. Kalau di gambar interior dan eksterior, titik Z0 disebut interior dari himpunan S jika ada N Z0, delta, sehingga N Z0, delta itu adalah bagian dari S. Titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas disebut titik eksterior. Jadi kalau yang di dalam S itu disebut titik interior, kalau yang di luar itu disebut titik eksterior. Nah kalau yang pas dikeliling, misalkan ada ini ya, yang warna birunya ini, titik-titik warna birunya ini adalah titik batas. Titik interior adalah yang di dalam, titik eksterior yang di luar. Himpunan terbuka himpunan S disebut himpunan penuh jika semua anggota S adalah titik interior S. Jadi jika semuanya itu adalah himpunan dari S, jadi tidak ada batas ya. Himpunan tertutup himpunan S disebut himpunan jika S memuat semua titik limitnya. Himpunan terbuka S disebut terhubung jika setiap dua titik di S dapat dihubungkan oleh penggal garis yang seluruhnya terletak di S. Daerah domain, himpunan terbuka S yang terhubung disebut daerah domain. Jadi kalau ada dua gini, ini yang terhubung ini domain. Daerah tertutup S adalah daerah terbuka digabung dengan batasnya. Penutup dari himpunan S adalah himpunan S digabung dengan titik limitnya. Ini saya kira perlu diketahui saja. Penutup dari himpunan S adalah S digabung dengan titik limitnya. Diberikan misalkan ini ya, ada A di mana dia Z kurang dari 1, Z min 0 berarti ya, berarti titiknya di 0, I-nya, Z-nya adalah panjang, R-nya adalah 1, maka A adalah himpunan terbuka dan terhubung ya, A adalah himpunan terbuka dan terhubung. Batas dari A adalah 1 ya, penutup dari A adalah kurang dari atau sama dengan 1. Diberikan titik B, diberikan B, di mana B adalah bagian dari 0,1. B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Titik-titik limit B adalah Z kurang dari 1. Dan dari atas sama dengan 1. Jadi di sini ada titik 1 ya. Ini adalah titik 0,1-nya. Jadi B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Karena di sini ada union ya, union. Apa union itu? Gabungan. Diberikan C, batasnya adalah kurang dari atau sama dengan 2.
Titik-titik interior C adalah semua yang berada di dalam batas 2 ini. Fungsi kompleks, misalkan di himpunan titik pada bidang Z. Ya. Fungsi F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Jadi, satu titik di Z harus sama dengan W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Ini ya kuncinya, W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal dari F. Himpunan titik-titik D ya, itu disebut daerah asal dari F. Ditulis DF dan FZ disebut nilai F dari F. Nilai dari F atau beta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Jadi secara garis besar, kalau misalkan di sini ini bidang Z ya, berarti ini X, ini Y. Nah, dia setiap kalau fungsi berarti satu titik di Z akan menghasilkan satu titik di W. Satu titik di Z akan menghasilkan satu titik di W, begitu ya. Jadi nggak bisa satu titik di sini menghasilkan dua titik, itu tidak bisa. Itu baru yang disebut dengan fungsi. Oke, W sama dengan Z plus 1 min I. Contoh, kemudian W sama dengan 4 plus 2I. W sama dengan Z kuadrat min 5Z. Ada D, FZ sama dengan 3 min Z per 2Z plus 1. Contoh A, B, C adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z. Karena semua bidang Z pasti ada nilainya. Contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik bidang Z kecuali Z sama dengan min setengah. Kenapa kalau Z sama dengan min setengah? Maka ini kan hasilnya sama dengan 0. Yang bawahnya ini jadi sama dengan 0. Ketika sama dengan 0, apapun dibagi 0 menjadi tak hingga. Jika Z sama dengan X plus Y, maka W sama dengan FZ. Dapat diuraikan menjadi W U XY plus I V XY. Jadi U adalah fungsi XY, V adalah fungsi XY. Jadi kalau di bidang Z itu ada XY, di bidang W nanti ada UV. Yang berarti real dari W dan imajiner dari W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, ini salah ya. Maka W adalah UR theta plus IV R theta. U adalah U fungsi R theta dan V juga fungsi R theta. Tadi kan kalau ini U fungsi XY, V fungsi X. Sebenarnya sama saja karena hanya bentuknya. Kalau ini bentuk kutub, ini bentuk X. Contoh, tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat dalam bentuk U dan V. Jawab. Misal Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ 2Z kuadrat min I. Z-nya diganti X plus Y. Sehingga menjadi 2 dalam kurung X plus Y kuadrat min I. X plus Y kuadrat jadi X kuadrat plus 2XY I min Y kuadrat. Kemudian yang I disendirikan, yang nggak ada I-nya disendirikan. Sehingga jadi ini 2 kali 2 dikali X jadi di sini, 2 dikali min Y jadi di sini. Kemudian dua XY, oh ini mestinya dalam kurungnya gini ya. Atau kalau nggak gitu, ini mestinya ada duanya.
Jadi I di 2i inilah 2i dikali 2xy min, oh bukan, mestinya itu 2 dikali 2xy ini mestinya 4. Nah ini mestinya 4, ini mestinya 4 ya. Jalan 2 kali 2xy itu berarti 4xy min 1 karena i min i ya. Ini enggak ikut dikali 2. Jadi ini mestinya 4. Akhirnya 2 dikali x kuadrat min y kuadrat ya kan. X kuadrat min y kuadrat, kemudian ini 2xy nya dikali 2 jadi 4 min 1. Jadi u nya, ini u nya, ini v nya, ini 4 ya. V nya adalah yang ada i nya, u yang enggak ada i nya, gitu ya. Oke lanjut, contoh lain ini dalam bentuk theta, r cos theta. Jadi jika z-nya adalah r cos theta, i sin theta atau r cis, dapatkan fz z kuadrat plus i. Z kuadrat plus i ini kemudian dimasukkan z-nya menjadi r cos theta plus i sin theta. Maka kalau dikuadratkan jadinya adalah r kuadrat kemudian ini cos theta kuadrat min sin theta kuadrat, karena ini i sin theta dikali i sin theta jadi min sin theta kuadrat, kemudian 2i sin theta cos theta, gitu ya, ditambah i, tambah i nya dari sini, kemudian disendirikan yang ada i nya sama yang tidak. Jadi 2i sin theta, 2 sin theta cos theta itu bisa jadi sin 2 theta ya. Sehingga ini tetap karena nggak ada i-nya, yang ada i-nya menjadi r kuadrat. Karena di sini ya dikali r kuadrat, i sin 2 theta, terus i-nya tetap sini. Sehingga bagian u-nya adalah r kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ditambah i r kuadrat sin 2 theta plus i. Tapi Anda bisa juga menyelesaikan z kuadrat ini dengan cara yang ada di materi kedua ya. Di materi kedua itu Anda bisa mendapatkan dengan cara z kuadrat itu sama dengan r kuadrat ya cos n berarti 2 theta plus i sin 2 theta ya kan, kalau di materi yang utama. Nah ini karena ini juga akan bisa jadi, ini mestinya akan menjadi cos 2 theta. Kalau dihukum trigonometri, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta adalah cos 2 theta. Jadi sama saja. Mungkin akan lebih mudah kalau Anda menggunakan ini ya. Jadi bisa langsung. Itu terserah mau pakai yang mana. Oke. Lanjut komposisi fungsi. Diberikan fungsi fz dengan domain df. Fungsi gz dengan domain df. Jika rf adalah irisan dari dg yang tidak sama dengan phi, maka fungsi komposisi g ofz itu sama dengan gfz dengan domain df. Jadi jika f jadi fz, kemudian fz adalah fungsi dari g misalkan, maka ini bisa ditulis g0f. Jadi sebaliknya jika gz kemudian ada fungsi f, maka f0g.
Nah, pada hukum ini tidak berlaku hukum komutatif. Jadi G0F itu tidak sama dengan F0G ya. Misal Fz sama dengan 3Z min I dan GZ sama dengan Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Maka G0FZ adalah Fz-nya adalah 3Z min I dimasukkan 3Z min I nya dimasukkan ke ZZ yang ini sehingga jadi 3Z min I kuadrat 3Z ini sama kayak ini kemudian min 1 plus I dihitung tentu jadinya seperti ini dan seperti ini kebalikannya F0G jadi ini dimasukkan ke sini Z yang ini ya jadi 3 dikali Z kuadrat dikali DZ dikali min 1 dikali plus I akhirnya dikurangi. Nah ini tentu tidak sama dengan ini tidak sama ya maka kemudian itu makanya dia tidak bersifat komutatif. Oke saya pikir itu untuk materi fungsi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.